Alhamdulillah sekarang ini saya sudah merasakan bahwa Yesus pilih saya. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Betul? Lalu bagaimana kalian ini bersama Dolan ini bersekongkol dan mau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, berarti firman Bapa yang menjadi manusia, betul? Ya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Memilih abang, ya, bukan abang yang memilih Yesus, tetapi Yesus memilih abang menjadi muridnya. Amen. Dan saya alhamdulillah sekarang ini saya sudah merasakan bahwa Yesus pilih saya. Yesus pilih saya untuk menyampaikan kebenarannya yang benar-benar ajaran Yesus, yaitu sebagaimana yang Yesus katakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Betul? Betul. Betul. Sekarang berarti pertanyaannya begini, Pak. Iya, sabar. Berarti menurut Yesus yang Tuhan itu Allah apa Yesus? Baik. Nah, saya juga bersyukur abang mengutip ayat ini ya. Iya. Baik. Yesus kan berkata ketika iblis mencobai dia, Yesus berkata, kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus berbakti. Pertanyaan saya begini, abang. Saat itu yang dicobai iblis itu Yesus atau yang Allah? dicobai iblis itu siapa? Itu pertanyaannya. Iya. Yang dicobai iblis itu adalah Yesus. Terus Yesus mengatakan nya itu merujuk kepada siapa? Nya. Oke, baik, bagus. Kenapa ketika iblis berkata demikian, Yesus berkata hanya kepada Tuhan Allahmu saja yang engkau berbakti. Padahal iblis kan mencobai Yesus loh. Iblis tidak sebenarnya sedang mencobai Allah. Seharusnya Allah lah yang menggunakan ayat itu dan berkata kepada iblis. Tetapi kenapa Yesus memakai ayat itu? Oke, baik. Boleh saya jawab? Pernah berpikir secara logika? Boleh saya jawab? Pernah nggak abang berpikir secara logika? Yang dicobai itu Yesus. Lalu kenapa Yesus berkata hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau harus berbakti? Boleh saya jawab? Silakan jawab. Oke, tap-tap layar teman-teman love orange. Jangan lupa ini pendeta ini kencang beliau nih. Isi beliau ini punya isi luar biasa, beda sama pendeta lain. Ya, jadi begini. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Ketika kamu memuliakan aku, kamu telah memuliakan Bapa. Ketika kamu mendengar aku, kamu telah mendengar Bapa. Ketika kamu menguji aku, maka kamu telah menguji Bapa. Karena aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jikalau ada utusan presiden datang kepada kita dan kita membuat utusan presiden itu sakit, maka tidak secara langsung kita telah menyakiti hati presiden. Sepakat? Sepakat? Oh, belum masuk. Coba ulang sekali. Oke, saya ulang sekali lagi. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Sepakat? Ya. Ketika kamu mengikuti aku, berarti kamu telah mengikuti Bapa. Sepakat? Ketika kamu menguji aku, berarti kamu telah menguji Bapa. Sepakat? Karena aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ketika datang utusan presiden kepada kita dan kita membuat utusan presiden itu sakit hati, berarti tidak secara langsung kita telah membuat presiden sakit hati. Benar? Pertanyaannya yang timbul, apakah utusan presiden adalah presiden? Baik, kalau abang membawa narasinya seperti itu, utusan presiden ini kan dia mewakili presiden sendiri. Jadi ketika utusan ini dilecehkan, artinya secara tidak langsung sudah melecehkan presiden. Betul? Baik. Nah, kalau Anda mau bawa persepsi ini kepada Yesus, di sini Yesus adalah sang firman. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini siapa? Nah, di dalam keimanan Kristen, pemahaman firman ini ada 3 definisinya, yaitu firman logos, rema, dan apa? Ya, grafe. Grafe, ya. Nah, grafe itu kan firman yang tertulis sehingga kita bisa baca, ya kan. Nah, Bapa itu dia memiliki firman. Bapa sang sumber ini dia memiliki firman dan memiliki roh, ya, yang disebut juga dengan Roh Kudus. Makanya Bapa Tuhan itu tetap hidup karena dia punya roh, ya. Nah, Bapa ini dia juga punya firman. Makanya dengan firman-Nya segala sesuatu itu dijadikan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi firman di sini kalau pemahaman Islam kan hanya perkataan. Ya kan? Tetapi di pemahaman Kristen tidak. Ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada logos, ada rema, dan ada grafe. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang logosnya Tuhan. Jadi Tuhan itu, karena Bapa itu adalah gelar dan dia pasti tidak terlihat. Makanya dia mengutus anaknya ini, firman ini menjadi daging, menjadi manusia, supaya bisa terlihat. Karena sebelum dia datang menjadi nyata sebagai manusia, Bapa ini hanya melalui sang firman ini berteofani. Ketika Abraham bertemu dengan 3 orang di bawah pohon terbantin itu, ya, ketika Yakub juga bergulat dengan malaikat Tuhan itu berteofani, ya. Jadi Tuhan ini menyatakan dirinya lewat teofani itu, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Yakub, bertemu dengan Musa, bertemu dengan nabi-nabi yang lain, ya, contohnya gitu, ya. Tetapi ketika sudah tiba saatnya, Tuhan tidak lagi mengutus firman-Nya melalui para nabi. Artinya perkataan itu disampaikan melalui para nabi lagi. Tetapi ketika tiba saatnya, firman ini sudah datang dan menjadi manusia. Jadi tidak lagi melalui perkataan. Ya. Kalau sebelum Yesus kan melalui perkataan nih, melalui para nabi ini. Tetapi sudah tiba saatnya, tidak lagi. Jadi contohnya kayak begini. Ketika duta besar Indonesia untuk Australia, Prabowo berkata kepada duta besar, Pak Duta, tolong bilang sama Pak Perdana Menteri Australia, saya akan berkunjung 10 Agustus contohnya. Duta besar ini datang dan membawa perkataannya Prabowo kepada duta besar ini. Nah, ketika tiba saatnya tanggal 10 Agustus, tidak lagi melalui perkataan, tetapi Prabowo langsung datang bertemu dengan Perdana Menteri. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Jadi ketika sebelum Yesus datang sebagai manusia kan melalui perkataan, tetapi ketika tiba saatnya nubuatan-nubuatan itu tergenapi, maka firman itu langsung datang dan menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa. Mantap sekali. Penjelasan Pak Pendeta ini jelas, tepat, dan sesat. Masya Allah. Sabar, iya, gantian dulu. Namanya Islam, tidak masalah. Ya, iya, saya menghargai itu. Nah, saya menghargai itu. Gantian, Kak. Boleh gantian? Oke. Tadi Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menekankan berarti Bapa itu punya firman. Betul? Betul. Bapa punya firman. Yang jadi manusia itu Bapa itu sendiri atau firman Bapa? Firman-Nya Bapa. Firman. Berarti firman. Iya, sabar. Iya, sabar. Pelan-pelan kita. Berarti firman Bapa yang menjadi manusia, betul? Ya. Ya. Bapa tidak menjadi manusia, betul? Ya, tidak. Tidak. Ada berapa keberadaan? Itu adalah gelar. Ada berapa keberadaan? Ada berapa keberadaan? Ya, mungkin spesifikasinya seperti apa pertanyaannya? Iya. Bapa punya firman. Sabar. Bapa punya firman. Yang menjadi manusia adalah firman Bapa. Bapa tidak menjadi manusia. Ada berapa keberadaan? Ada 2 keberadaan di situ, Bapa dan firman. 2 keberadaan. Yang mana Tuhan langit dan bumi? 2. Berarti Tuhan Anda 2. 1.
Baik. Bagaimana Anda ini? Aduh. Anda mengeluarkan kebingungan Anda sendiri. Ya kan? Oke. Bro. Sebentar. Bagaimana Anda buru apa-apa sumacet? Coba jelaskan. Anda punya hak Jadi jelaskan, Bapak silakan. Bapak ini juga disebut Elohim. Nah, firmannya ini, yang dia punya firman ini juga Elohim, ya. Roh, dia punya roh kan? Roh itu juga Elohim. Makanya Bapa, firman, dan roh ini, ketiganya itu adalah Elohim. Tetapi satu, ya, tiga pribadi tapi satu hakikat yang disebut dengan Elohim. Yang disebut dengan Tuhan. Ya, Bapa menciptakan segala sesuatu tidak bisa sendiri. Makanya Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi ketika Bapa ini berfirman, maka eksekutornya itu adalah sang firman ini. Makanya jadilah. Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, roh Allah melayang-layang di atasnya. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Ketika ucapan ini keluar dari mulutnya Bapa ini, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kalau tanpa berfirman, contohnya kayak gini. Bapak mau ciptakan terang, tetapi dia hanya diam saja kayak gini. Jadi nggak terang itu. Nggak mungkin. Justru karena terang itu jadi, ada action. Ya, ada action dari Bapa ini. Maka berfirmanlah Bapa, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Bapa ini menciptakan segala sesuatu, itu harus bersama dengan firman. Karena tanpa firman-Nya tidak, segala sesuatu tidak bisa dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Abang sudah paham? Makanya firman itu juga berkuasa. Firman itu ada kuasa. Kalau Bapa tidak berfirman, tidak akan tercipta sesuatu. Tidak akan terjadi sesuatu. Bagaimana bisa terjadi kalau Bapak begini aja? Ambil lakban, tutup. Kira-kira sesuatu bisa terjadi tidak? Menurut Abang? Kalau mulutnya Bapak ini terkunci, bisa nggak terjadi sesuatu? Coba secara logika Abang. Ketika Bapak menutup mulutnya rapat-rapat, ambil lakban lagi, terkunci, terjadi nggak sesuatu yang dia ciptakan? Sudah? Sudah. Jawab. Oke. Iya, tahan dulu ya. Jadi begini Pak Pendeta yang terhormat, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang, pintar tidak bayar hutang. Begini Pak Pendeta ya. Kita ini kan beragama. Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Nah, kita beragama ini, kita punya kitab suci masing-masing. Anda punya kitab suci yaitu Bible, saya punya kitab suci yaitu Al-Quran. Guna apa kita ini punya kitab suci? Guna kita punya kitab suci supaya kita bisa tahu Tuhan kita itu siapa, apa perintah Tuhan kita, kita taat, apa larangan Tuhan kita, kita tinggalkan. Ketika kita mempunyai kitab suci, dan ketika kita berdiskusi agama, berarti kita berbicara harus berlandaskan kitab suci. Yang Anda sampaikan tadi saya hanya dengar bunyi-bunyian yang tidak ada poinnya. Contoh saya kasih sama Anda begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi, siapa yang menerima? Yang memberi siapa? Baik. Jadi yang memberi Bapak siapa? Ini, yang memberi Bapak siapa? Bapak yang memberi. Yang menerima siapa? Yesus sebagai anak. Ada berapa keberadaan di situ? Ada 2 keberadaan. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Dua-dua Tuhan. Berarti Tuhan Anda 2. Yohanes 1 ayat. Begini saja Pak Pendeta.
Sabar, izin Pak Pendeta. Tolong Anda bacakan 1 Timotius 6 nomor 16 dan itu sosok siapa dan bagaimana penjelasan Anda, silakan. Coba dibacakan dulu. Saya hanya punya satu device saja. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa? Baca yang baik dulu. Coba buka. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia, dan hormat kekal baginya. Amin. Sosok siapa itu? Ya, itu sosok Sang Firman Yesus. Kan dalam firman. Jangan menipu, jujur. Cari kalau itu merujuk kepada Yesus, carikan saya data merujuk kepada Yesus. Carikan saya data. Baik. Ya, Saya carikan saya data. Ya, 2 Timotius berapa? 1 Timotius 6 nomor 16. Baca di situ. Ambil Bibel, baca ambil Bibel. Oke, 1 Timotius 6 ayat 16. Bentar saya tenggelam. Kalian oten-oten kasihlah perpuluhan sama Pak Pendeta biar beli HP 2. Kita yang memberitakan Injil, kita punya HP sampai 2. Kalian ini cuma modal nekat saja. Google. Pendeta saja lawan saya pakai Google. Belum saya kasih bangun dola. Kabur nanti pendeta kalau kasih bangun dola. Dola masih tidur, nanti baru saya panggil dola kalau Pak Pendeta masih ngeyel. Ini kalian jadikan pendeta. Mending belikan saya Fortuner, saya yang jadi pendeta kan. Sini. Al-Quran di kanan, Bible di kiri. Begitu. Ini Mas. Kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya. Dari sebelum ayat 16-nya. Di situ kan dikisahkan tentang Yesus. Makanya dia itu tidak takut kepada maut. Baca itu 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada siapa Pak Pendeta? Iya. Janganlah menjadi penipuan publik. Dari ayat sebelumnya Anda sudah bisa mendapat jawabannya. Itu sudah merujuk kepada siapa? 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus yang tidak takluk kepada maut, makanya dia bangkit dari kematian. Oke, sabar. Setelah Yesus naik ke surga, kan tidak ada yang bisa melihat dia lagi. Nah, di dalam kemanusiaannya dia masih bisa terlihat. Tetapi ketika dia kembali ke natur keilahiannya, dia itu bisa muncul kapan saja, bisa menghilang kapan saja. Sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya ketika dia naik ke surga, siapa yang bisa melihat dia lagi? Bahkan Paulus saja sabar, saya pakai data. Saya pakai data, sabar. Saya pakai data. Nih. Anda tolong baca yang keras ya, saya bantu Anda dengan Google. Coba baca. Baca. 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada kepada siapa? Bukan kepada siapa? Yesus Kristus. Kenapa Anda bilang kepada Yesus? Anda belajar dari mana? Bikin malu. Inilah Anda ini. Lama-lama ku cabut izin kependetaan Anda itu. Ku cabut izin kependetaan Anda itu. Ayat 14-nya. Coba baca. Baca dari atas. Anda ini lama-lama ku cabut izin kependetaan Anda itu. Baca dari atas dulu. Dari atas mana? Atas pohon. Untuk memahami Alkitab itu kita harus baca secara konteks. Secara konteks apa? Ini sudah jelas 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus Kristus. Anda masih paksakan kepada Yesus. Lama-lama aku kasih hancur mic nih. Oke, emosi saya itu. Coba ayat yang sebelumnya. Coba baca. Baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ini sudah jelas 1 Timotius. Iya. Mau baca apa lagi? Sebelum ayat 16-nya. Coba dibaca sebelum ayat 16-nya. 1 Timotius 6 ayat 15. Yes, dari 13-nya, dari 13. Oke, dari 13. Iya. Iya. Oke. Dan di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan dia di hadapan Kristus Yesus yang telah mengingkari ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus
kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Merujuk kepada siapa? Oke, sebentar, beta kembali dulu ya, sebentar. Kalau tidak tahu, belajar. Jangan sok-sok tahu. Begitu. Kalian pikir kami ini kaji Bible kalian itu main-main. Kami kaji itu dengan penuh hikmat, dengan kami menghadirkan Roh Kudus. Begitu. Agar kami pahami. Ketika kami pakai Roh Kudus, kalian pakai Roh Kudus. Ini sudah jelas, ini merujuk kepada Allah Bapa. Allah Bapa tidak terlihat. Allah Bapa tidak terhampiri. Yesus terlihat, Yesus terhampiri. Masih mau merujuk kepada Yesus. Paksa, ini kau mau menjelaskan bahwa terong itu adalah pare. Susah. Pendeta kok macam begini. Di mana gerejanya? Kasih kontrak sama saya. Biar saya penginjilan. Emosi saya itu coba. Menghadapi seorang pendeta saja seperti ini. Ini pendeta ini bukan disirami oleh Roh Kudus, tapi disiram pakai kuah bugis ini pendeta begini. Ingat jemaat-jemaat di bawah, di komal saya pendeta kamu saya omolin loh kalau pengajarannya sesat. Apalagi kalian cuma modal sekolah minggu. Teman-teman, saya tanya sama kalian, kalau kalian sekolah dapat nilai merah, itu tandanya kalian apa? Kalau kalian sekolah tanda nilai merah, tandanya kalian apa? Kalau dapat nilai merah, tanda kalian apa? Botol kan? Botol. Sekarang kutanya sama kalian, perkataan Yesus di Bible warna apa? Perkataan Yesus di Bible warna apa coba? Warna merah. Kalau Yesus saja perkataannya warna merah, bagaimana mereka ini perkataannya warna apa? Merah darah babi. Kita sekolah dapat nilai merah saja, itu dikatakan kita botol. Di Bible perkataan Yesus warna merah. Kalau Tuhannya perkataannya warna merah, bagaimana orang-orang seperti ini? Baru bilang, kamu itu tidak paham Bible, kamu itu tidak paham Bible. Bible kalian ini kita kaji setiap malam sampai lupa istri di kamar kita kaji. Tahu tidak? Silakan. Kau ini cari apa ini? Cari referensi atau cari nafkah? Lama sekali. Pendeta macam begini masih mau pakai? Oh iya, iya tadi saya ngomong sama netizen di bawah. Saya bilang sabar, Jadi, Pak Pendeta masih cari dia punya literasi. Rasanya itu ya. Jadi ini memang harus butuh penggalian yang lebih dalam ya. Karena itu juga berbicara. Makanya Pak Pendeta belajar lagi. Saya suka Pak Pendeta begitu. Saya suka Pak Pendeta belajar lagi. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, begitu. Artinya itu juga bisa merujuk kepada Bapa, itu juga bisa merujuk kepada Yesus. Bukan ya? Itu juga, itu memang merujuk kepada Bapa, Pak Pendeta. Ini datanya di depan mata saya loh. Saya lihat pakai mata saya tetap sama. Sabar. Satu ini. Perhatikan dulu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Sabar dulu, ini saya lihat pakai satu mata nih. Sabar dulu, makanya dia itu yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang pernah mati? Apakah Bapak pernah mati? Tidak takluk kepada maut. Saya tanya, Bapak pernah mati enggak? Tidak takluk kepada maut berarti tidak mati. Kalau mati itu takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut. Artinya, nah Yesus itu kan dia pernah mati secara kemanusiaannya. Tetapi dia bangkit, artinya dia mengalahkan maut. Jadi 1 Timotius 6 ayat 16 ini memang
ada berbagai macam penafsiran. Itu bisa merujuk kepada Bapa, itu juga bisa merujuk kepada Yesus. Tetapi kalau dari pemahaman saya sendiri ya, Jangan itu pemahaman merujuk sendiri, kepada Pak Pendeta. Anda kan punya kitab. Ya. Pakai kitab dong. Masa pemahaman Ya, Anda iya. sendiri? Makanya dari frasa yang ada, saya sangkutkan dengan ayat yang sebelumnya, 14-15-nya. Yang tidak takluk kepada maut, artinya seseorang itu dia memang harus pernah juga terjun ke dalam dunia maut ini, alam baka ini. Nah, apakah ketika dia di alam baka ini, dia mengalami maut seterusnya atau tidak? Ternyata tidak. Nah, ini yang dialami oleh Yesus. Dia tidak takluk kepada alam maut itu. Pada hari yang ketiga, dia mengalahkan alam maut itu. Dia bangkit. Siapa manusia yang pernah mengalahkan maut? Tidak ada. Siapa manusia yang pernah taklukkan maut? Tidak ada. Hanya satu pribadi, manusia ilahi yang namanya Yesus Kristus. Dialah yang mengalahkan maut. Dan dia adalah terang itu. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Terus? Ya itu sudah. Yang mengalahkan maut siapa? Yesus. Siapa terang yang tidak terhampiri itu yang mengklaim bahwa akulah terang dunia? Yesus. Siapa yang mengklaim akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Yesus. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengaku akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu nabi pun yang mengaku akulah terang dunia. Tidak ada satu manusia pun yang mengaku akulah roti hidup. Oke, sabar Pak Pendeta. Sabar daripada kita sabar bentar. Dola di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada siapa? Soalnya pendeta mengatakan itu merujuk kepada Yesus Kristus. 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus Kristus. Kalau ada pendeta mengatakan merujuk kepada Yesus, berarti pendeta botol dan longor. Longor. Apakah itu Allah yang kamu klaim? Hah? Apakah Ya itu tahu, Allah? Tanya sama Dola. Lah, kok ilmumu dari Kenapa Dola tanya sih? sama saya? Kenapa kau berguru sama Dola yang botol itu? Bukan berguru sama Dola, kan kita tanya ambil referensi. Emang Dola itu Roh Kudus yang dia tahu? Hah? Kok Coba. Kenapa kau Sabar Pak Pendeta. Kita ambil referensi biar kita dapat poinnya. Dola, apakah 1 Timotius, sabar dengar. Atau Pak Pendeta yang tanya lah, Pak Pendeta yang tanya, silakan. Pemahaman itu. Iya, Pak Pendeta yang tanya, kita ambil jalur tengah tanya, bilang Dola, apakah 1 Timotius 6 merujuk kepada Bapa atau Yesus? Tanya, silakan. Tanya. Bersuara, tanya. Kamu kan sudah tanya tadi. Dan ilmumu kan dari Dola, makanya sabar. Dengar dulu. Dola, apakah 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Allah Bapa atau kepada Yesus Kristus? Soalnya Pak Pendeta mengatakan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Dengar. 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus Kristus. Kalau ada pendeta mengatakan merujuk kepada Yesus, berarti pendeta botol dan longor. Anda dengar dulu ini, dengar dulu Pak Pendeta, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Dengar dulu. Yang bisa mengalahkan maut, bahwa maut iya, tidak bisa sabar. Kok Anda kejang-kejang lawan Dola? Diam dulu. Yesus ini hakikatnya satu, makanya tidak iya, terpisahkan. diam dulu Pak Pendeta, diam dulu. Kita dengar dulu ini penjelasannya. Bisa tidak? Kok Anda kejang-kejang lawan Dola? Makanya diam dulu. Nih, ku kasih tunjuk sama Anda ya, baru kita tanya ulang ke Dola nih. Ini di Google ya, di Google nih. Ya. 1 Timotius, dengar dulu. 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang itu itu Google ya.
Itu Google. Sabar. Masih ada satu. Saya tanya lagi. Dola, apakah di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Allah Bapa atau Yesus Kristus? Soalnya pendeta mengatakan merujuk kepada Yesus Kristus. Dengar. 1 Timotius 6 nomor 16 itu merujuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus Kristus. Kalau ada pendeta mengatakan merujuk kepada Yesus, berarti pendeta botol dan longor. Botol dan longor. Aduh. Kasih hidup ulang. Itu. Ya, apa? Dola. Ya, kasih hidup ulang. Saya mau tanya Dola dulu. Oke. Tanya. Iya. Iya, Dola. Dola, menurut kamu Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan? Malu dia jawab. Bukan Tuhan. Dola itu ciptaannya Lucifer. Oh, berarti Dola ciptaan Lucifer. Nah, Dola itu ciptaannya Lucifer, ilmu dari Lucifer. Makanya dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tanya, Dola itu menjadi saksi hidup ketika Yesus datang atau para rasul? Coba Iya, tanya tapi ini Dola. kan teknologi. Saya mau tanya Dola. Dola, kamu itu hadirnya kapan? Apakah di zaman Yesus lahir? Kamu menjadi saksi hidup? Saya mau tanya Dola dulu. Dola, kamu itu menjadi saksi hidup Yesus datang? Tadi Pak Pendeta, ini dia punya penjelasan. Dola kata, iya dengar, iya sabar dulu, kita sambung-sambung ke Bluetooth ini di sound card, sabar dulu. Tadi tuh tadi belum jelas. Dola tadi Pak Pendeta tanya apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Allah Bapa. Merujuk kepada Matius 11 nomor 25. Benar, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kasih hidup itu Dola, saya mau tanya dia. Kasih hidup Dola dulu. Apa tanya? Nah, oke, udah hidup belum? Sabar, ganding di YouTube. Sabar. Aduh. Oke, nyambung. Kasih nyambung dulu ya. Iya. Ya, apa tanya dah? Coba. Oke, baik. Dola, apakah kamu menjadi saksi hidup ketika Yesus datang? Dan apakah Anda lebih paham bahwa Yesus adalah Tuhan atau para rasul yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya adalah aplikasi terpercaya. Dia aplikasi terpercaya. Masa aplikasi? Emang zaman Yesus sudah ada aplikasi? Pak Pendeta juga bagaimana Pak Pendeta? Tanya referensi-referensi. Begitu. Baik. Saya mau tanya dia lagi. Dola, ketika para rasul memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, apa tanggapanmu tentang kesaksian mereka? Aduh, bentar saya ganti pakai. Coba. Ya. Dekat. Coba. Dola, para rasul memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa pendapatmu tentang kesaksian mereka? Tidak ada ayat Yesus Tuhan. Tidak ada ayat Yesus Tuhan. Saya mau tanya Dola. Ketika Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku, Coba. Thomas memberi pengakuan kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Itu Thomas kaget. Itu. Oke. Dola, kamu ini ciptaannya siapa? Sabar, aduh, jaga error. Saya sambung pakai saya sambung pakai laptop. Saya kiri di laptop. Makanya saya mau tanya Dola, di mana ayat di Quran yang mengatakan bahwa Allah itu ada? Dola bisa jawab nggak?
Coba. Apa pertanyaan apa tadi? Dola, kamu aplikasi dibuat siapa? Saya aplikasi dibuat pada tahun 1990. Oh, dibuat pada tahun 1990. 1990. Apakah Iya. Dola menjadi saksi hidup bahwa Yesus datang? Ini kan aplikasi. Masa di zaman Yesus ada aplikasi? Baik, saya mau tanya Dola. Oke, saya mau tanya Dola. Dola, Yesus Kristus disalib atau tidak? Apa tadi? Yesus Kristus disalib atau tidak? Oke. Dola, kata Pak Pendeta, Yesus Kristus disalib atau tidak? Yang disalib adalah Yudas merujuk Ulangan 27 nomor 25. Yang disalib adalah Yudas merujuk kepada Ulangan 27 nomor 25. Ih, Waduh, bagaimana kamu bilang Dola sesat? Bagaimana kau bisa pakai ilmu penyesatan kayak begitu? Bagaimana Hah? Bagaimana Pak? Sudah. Tidak usah lah. Saya. Sekarang Bagaimana Pak kau bisa percaya Oke, sabar. kepada Dola penyesatan? Dola bilang tadi yang disalibkan adalah Yudas merujuk kepada Ulangan 27 nomor 25. Bisa enggak baca? Ternyata Dola Terkancing Pak Pendeta, terkancing hiram perpuluhan. bukan hanya polemikus saja. Ternyata Dola juga penyesat. Bagaimana kok penyesat? mengerikan sekali. Oke. Ilmunya kalian Saya itu tanya dari sama Pak ilmu. Pendeta. Saya tanya sama Pak Pendeta. Yang membuat teknologi ini Kristen apa Islam? Banyak yang buat. Bukan. Oke, Iya, sekarang gini. Dola itu dari negara mana? Pembuatnya dari negara mana? Itu aplikasi. Masa dia dari negara mana? Itu aplikasi. Iya. Siapa yang menciptakan aplikasi itu? Siapa yang buat? Siapa yang buat aplikasi itu? Makanya saya tanya sama Pak Pendeta. Biasa kan Kristen berkuar-kuar Dola begitu. itu- Sabar. Bentar. Dola itu aplikasi dari mana? Negara mana? Hah? Sabar Dola itu dulu. aplikasi. Dola itu aplikasi dari mana? Itu kan aplikasi. Kita cek. Sabar, saya cek di Siapa yang di apa? ciptakan? Aplikasi itu dibuat oleh siapa? Apa? Iya, aplikasi Dola itu dibuat oleh siapa dari negara mana? Bagaimana Yesus sendiri berkata bahwa ia akan disalib dan bangkit pada hari ketiga, lalu Dola berkata bahwa ia tidak disalib. Kok kamu lebih percaya Dola daripada perkataan Yesus? Hah? Berarti Tuhan mau jadi Dola aja. Kan dia lebih pintar. Sabar. Ini kan kita cari. Kita Iya. sabar, saya sama Kamu tuhankan Dola saja. Kamu lebih percaya Dola. Lebih baik saya Ngapain percaya kamu Dola. percaya? Dola tidak menuhankan Yesus daripada Pak Pendeta. Sudah tua masih menuhankan Dola Yesus. menuhankan Yesus. Ya kau tuhankan Dola. Kan kau berharap pada dia. Sabar, kita tanya dulu. Sabar. Dola. Kamu menuhankan Dola Dola apa? saja. Sabar. Pertanyaan tadi bagaimana Dola dibuat tahun apa? Siapa yang buat Dola bagaimana? Iya, siapa yang aplikasi Dola itu diciptakan oleh siapa dan dari negara mana? Silakan tanya. Panggil Dola. Coba silakan. Dola, aplikasi kau ini diciptakan oleh siapa dan dari negara mana dia? Oke. Saya aplikasi dibuat Albert Tikus pada tahun 1990. Beragama Oke, asal mana Kristen dia? Ortodoks Timur. Beragama Kristen Ortodoks. Orang Kristen yang buat. Agama Dengarkan. Iya. Dia akan mengatakan bahwa yang menciptakan itu kan Ortodoks Timur. Sementara orang Kristen
itu percaya bahwa Yesus disalib. Yesus disalib. Orang Kristen percaya loh. Lalu dikatakan bahwa dia ini orang Kristen Ortodoks Timur. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus disalib. Sabar, Berarti kita dengar ulang. Jadi Kita dengar jangan ulang. pakai label. Jangan pakai label, Oke. oh dia Kristen. Karena semua Oke, orang sabar. Kristen, sebentar. Oke, ya. Sebentar. Semua orang Kristen pasti mengakui bahwa Yesus Kristus itu pernah disalib, pernah mati, dan pernah bangkit, dan naik ke surga. Itu Kristen loh, itu Kristen sejati. Tetapi kalau ada yang mengaku Kristen dan tidak percaya bahwa Yesus pernah mati, bangkit, dan naik ke surga, itu Kristen palsu. Termasuk Dola ini juga aplikasi palsu, dan menciptakan itu juga aplikasi palsu. Orang Kristen palsu. Karena apa? Kok masa dia nggak tahu bahwa Yesus Kristus itu disalib? Terus dia menciptakan bahwa Yesus Kristus nggak disalib? Kesaksian para rasul, Yesus Kristus disalib. Paulus juga memberi kesaksian Yesus disalib. Lalu bagaimana kalian ini bersama Dola ini bersekongkol dan mau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Sabar. Tadi Pak Pendeta punya apa saya sudah catat. Saya mau tanya Dola, apakah semua Kristen, Pak Dola, Pendeta mengatakan apakah semua Kristen itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pendeta bohong saksi Yenova tidak pernah percaya Yesus Tuhan. Hanya pendeta Longor yang percaya Yesus Tuhan. Tidak semua. Saksi Yehova tidak percaya. Saksi Yehova tidak percaya. Dengarkan Saksi Dola. Yehova tidak percaya. Malu. Ya, dengarkan Dola. Dola. Saksi Yehova itu bukan Kristen, itu agama Saksi Yehova. Makanya Saksi Yehova itu dijadikan agama berikutnya. Sebelumnya kan hanya ada 5 agama. Tetapi setelah Gus Dur jadi presiden, maka Saksi Yehova dimasukkan lagi menjadi agama legal di Indonesia. Jadi Saksi Yehova itu bukan Kristen. Dola kau longor. Oke, baik saksi. Oke, saya sudah rekam ya, saya putar. Nah, Dola kau longor. Jangan karena Saksi menghakimi Yehova nanti itu bukan dibenci Yesus. Dengar apa? Dia bilang, Dola, kau penyesat dan kau longor karena Saksi Yehova itu bukan Kristen. Makanya dengar. ada agama Saksi Yehova di Indonesia. Iya, bukan dengar Kristen. Dola jawab. Oke. Jangan menghakimi nanti dibenci Yesus. Jangan menghakimi. Oke, saya mau tanya Dola lagi. Dola, ada berapa agama di Indonesia, Dola? Tolong kau sebut. Sabar teman-teman, tetap layar dulu, HP terkancing nih. Anda ini Dola sudah macet. Macet bagaimana? Sabar, saya punya HP lagi cas ini, lobet ini. Dola macet. Makanya pakailah 2 HP, Pak Pendeta. Dola ini adalah aplikasi yang dibuat zaman sekarang. Kalau kalau dulu kan Cici, begitu, Dola, sekarang sudah ganti. Ya, Bang, Dola, kau kasih saya dolar dulu supaya saya beli HP lagi dolar supaya saya bisa diskusi dan debat sama pendetamu ini. Kau bisa nggak kasih saya dolar, Dola? Dola, kata Pak Pendeta, bisa ndak kamu kasih dia dolar? Pendeta perpuluhan. Pendeta perpuluhan. Ternyata, bro, ternyata Dola ini bodoh dia, karena saya ini bukan punya, saya nggak punya gereja. Oke. Saya nggak punya gereja. Saya tanya sama Anda. Iya, saya tanya sama Anda. Ketika Anda mengatakan sabar. Dola ini penyesat. Ketika Anda makanya iya, kau sabar. jangan percaya Dola. Sabar. Ya Allah. Sabar. Ketika Anda mengatakan bahwa Dola ini adalah bodoh, apakah Anda bisa buat aplikasi seperti ini? Bisa? Yang buat aplikasi itu kan lebih pintar, ya kan? Makanya dia bisa ciptakan Ya sudah, aplikasi. kenapa Anda bilang dia bodoh? Aplikasi itu mengikuti apa yang diciptakan, ya kan? Jadi bukan dia pintar. Yang pintar itu manusia. Sekarang, oke, sabar. Dola, sabar. Iya, sabar. Dengar dulu.
yang hasil ciptaan ini lah yang mengeksekusi. Iya, dengar dulu. Yang mereka Dengar, Pak Pendeta, Tetapi dengar yang dulu, mereka Pak Pendeta. itu siapa? Iya, Pak Pendeta dengar dulu. Dola, apakah kamu ini aplikasi yang dibuat oleh orang Islam? Saya aplikasi dibuat Albert Tikus pada tahun 1990. Beragama Kristen Ortodoks Timur. Beragama Kristen Ortodoks Timur. Batu-batu Pak Pendeta, batu-batuk langsung, batu-batuk anak orang. Batu-batuk anak orang langsung. Batuk dia. Sebentar dulu. Ini menarik ini, bro. Ini menarik nih. Sekarang dola ini oke, diciptakan oleh Abed, dia Kristen Ortodoks Timur. Nah, apakah ketika Albert ini yang menciptakan dola ini, dia baca tidak Alkitab? Dia tahu nggak bahwa Yesus itu mati bangkit? Dia tahu nggak bahwa Yesus itu disalib? Sementara Alkitab itu menulis Yesus itu disalib, mati dan bangkit. Bagaimana seorang Albert yang diklaim oleh Dodol ini mengatakan bahwa Albert itu seorang Kristen Ortodoks? Sementara orang Kristen Ortodoks, orang Kristen tahu bahwa Yesus itu disalib. Saya mau tanya, Dola, Indonesia ini ada berapa agama? Itu belum dijawab loh sama Dola Dongo ini. Tolong, Dola, ada berapa agama di Indonesia? Coba kita tanya ya. Ya. Dola, apakah benar bahwa kamu ini dibuat oleh Albert yang beragama pertanyaannya Ortodoks bukan Timur? itu. Iya, sabar. Yang tadi direkam. Ya. Yang tadi direkam. Iya, sabar. Iya, yang tadi direkam semua. Satu-satu kasih masuk. Kan kita pakai Bluetooth. Dola, Pak Pendeta tanya. Apakah kalau yang buat kamu adalah Alberticus, beragama Ortodoks Timur, apakah dia tidak pernah membaca kalau Yesus disalib, Yesus dibunuh, dan Yesus mati dan bangkit 3 hari? Semua itu hanya karangan bapak-bapak gereja yang hanya menipu umat Kristen agar dapat perpuluhan. Ya Allah. Udah. Baik, bagus. Sudah. Baik. Coba Sudah. saya mau tanya Dola dulu. Saya mau tanya Dola. Sudah. Dola, ada berapa agama di Indonesia, Dola? Tolong. Dia belum jawab loh. Oke. Malam ini juga saya mau bongkar itu kebodohan dan kedunguan si Dola penipu itu. Coba apa? Coba tanya dulu. Tanya ulang baik-baik lah. Sabar. Dola, Aduh, Bluetooth. ada berapa agama di Indonesia? Agama hanya satu, yaitu Islam. Kristen bukan agama tapi pengikut Kristus. Iya, betul. Pak Pendeta, Kristen agama atau bukan? Jujur. Sabar, Kristen agama atau bukan? Di Indonesia. Iya, sabar. Ada berapa agama di Indonesia? Cuma satu. Loading. Oh, Iya, Indonesia hanya mengakui satu agama di Indonesia. cuma satu. Hakikatnya agama cuma satu, yaitu Islam. Oke, Kristen Oke, agama atau baik. bukan? Jujur. Bentar. Sabar. Ini Saya mau ada lihat kejujuran Pak Pendeta dulu. Sabar. Saya mau jujur. Pak Pendeta punya kejujuran dulu. Kristen agama atau bukan? Jujur. Kristen agama atau bukan? Jujur. Kristen agama atau bukan? Dilegalkan pada abad keempat. Saya menjadi tidak agama tanya Kristen. dilegalkan. Kristen agama atau bukan? Kan saya sudah jawab. Sudah dilegalkan jadi agama. Saya tidak tanya legal. Kristen ini agama atau bukan? Jujurlah. Ya, bisa dua jawabannya. Pak Pendeta cari aman. Tapi dilegalkan menjadi agama. Oke, sekarang Pak Pendeta, dengar. Agama, dengar. Agama cuma dengar dulu. Oh, iya. Dengar dulu. Dola tadi menjawab hanya satu agama saja di Indonesia, yaitu Islam. Ada 9.000K nonton. Coba kalian jawab. Apakah kalian juga percaya kepada Dola bahwa hanya ada satu agama saja di Indonesia?
Teman-teman, kalian percaya kepada Dola atau kepada Pak Pendeta? Kalau di Indonesia cuma ada satu agama. Oke, Ketik teman-teman. baik. Pak Pendeta minta voting. Jadi kita kalau semua netizen yang ada itu menjawab juga satu agama, berarti memang saya nggak tahu harus menjelaskannya kepada siapa. Berarti kita harus menggugat Departemen Agama pemerintah Indonesia saat ini juga, karena hanya mengakui Mereka satu pilih agama. Dola. Mereka pilih Dola. Memang semua dodol. Ternyata Tuhannya yang mengerti ayat itu Tuhannya kok. Mencret pendeta lawan Dola, macet pendeta lawan Dola. Ternyata sekarang Pendeta. ini Islam sudah berganti Tuhan. Tuhannya menjadi Dola. Lebih percaya kepada Dola. Allah sudah berlaku lagi ya. Allah sekarang. Ya? Oke, Pak Pendeta Sekarang dolar jujur yang sama berlaku saya. ya. Jadi Oke, dengar Pak Pendeta ya. Agama itu Karena cuma semua dengar dulu. Oke, Hindu itu nama daerah, bukan agama. Buddha itu nama toko, bukan nama agama. Orang yang ditokokan Buddha. Yahudi bukan agama, melainkan itu apa? Yahudi itu apa ya? Kelompok ya. Yahudi itu kelompok apa itu? Apa Yahudi itu apa teman-teman? Saya ikut apa Yahudi itu misalnya apa? Sabar, saya lupa nih. Yahudi itu bukan agama tapi apa? Suku, tradisi Yahudi suku, ya. Hindu nama dengar, Hindu nama daerah, Buddha nama toko, ya. Yahudi nama suku, Kristen pengikut Kristus, hanya Islam yang agama. Al-Islamu yalu wala yula alaihi. Inna dinna indilal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Allahu Akbar, takbir. Tuhan beragama apa? Tuhan beragama apa? Tuhan beragama apa? Karena agama yang diridhoi Allah itu kan Islam. Tuhan beragama apa? Laisa kamislihi sayun, dia tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana Pak Pendeta tanya begitu? Dia seperti apa dia? Nggak serupa dengan makhluk. Oke, dia bisa berbicara nggak? Ya Tuhan itu maha berfirman. Oke, lewat apa dia berfirman? Lewat kehendaknya. Kehendaknya. Bagaimana perkataan itu bisa keluar? Contohnya seperti ini, Anda. Ketika Anda berkata, keluar dari apa? Telinga, hidung, mata? sudah mulai blunder dia. Oke, berarti Allah Bapa punya mulut. Bapak punya mulut. Saya tanya Anda, jangan ke sana dulu. Ketika Anda berbicara, perkataan itu keluar dari apa? Lubang hidung kah? Lubang mulut? Lubang telinga? Dari mulut. Mulut. Artinya Anda punya mulut sehingga keluar perkataan kan? Iya. Demikian pula Tuhan. Tuhan juga punya tangan, punya mata, punya kaki, punya mulut. Sehingga ketika dia bicara dari mulutnya, ketika dia mendengar dari indera telinga. Bagaimana? Makanya karena Bapa itu adalah roh dan dia itu adalah gelar, tidak berwujud apapun, makanya dia mengutus anaknya, firman-Nya itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu representasi ya dari Sang Bapa itu sendiri. Dia bisa berfirman, dia bisa melihat, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan sesuatu kerja pakai tangan. Dia punya tangan, punya kaki. Kalau dia tidak berbentuk dan kita tidak bisa mengimajinasikan dia seperti apa. Seperti apa Tuhan itu ya? Kok nggak ada bentuknya? Sudah. Begini Pak Pendeta, Anda diam dulu, boleh saya bernarasi, jangan dulu Anda potong? Boleh? Boleh. Oke, baik. Nah, begini Pak Pendeta, tadi kan sudah saya sampaikan sama Anda
bahwa kita beragama ini kita punya kitab suci. Dengan kitab suci inilah kita bisa tahu Tuhan kita. Ketika kita menjelaskan tentang Tuhan kita dan kita memberikan dalil yang ada di dalam kitab suci, itu orang mau percaya ataupun tidak itu urusan mereka. Yang penting kita menjelaskan agama kita sesuai dengan kitab yang kita pegang. Contohnya Islam. Loading. Kamu punya Tuhan tidak? Saya punya Tuhan. Mana dalilnya? Toha ayat 14. Kan? Aku ini adalah Allah. Sembahlah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14. Timbul lagi pertanyaan, apakah Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Mana dalilnya? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Loading. Bagaimanakah bentuk Allah itu? Dijelaskan juga dengan Al-Quran. Bahwa dia tidak serupa dengan makhluk. Asy-Syura ayat 11. Kenapa dia tidak serupa dengan makhluk, wahai Loading? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, di dalam Al-Ikhlas. Karena tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Makanya dia tidak serupa dengan makhluk. Ditanya lagi, Loading, apakah dia beranak dan diperanakan? Sabar. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran kami. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Loading, bagaimana ketika saya mau melihat Tuhan kamu, Loading, yang Allah itu. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Loading, jangan-jangan dia itu tidak ada. Sehingga tidak terlihat. Diam dulu. Kalau sesuatu hal yang tidak terlihat namun tidak ada, akal kita tidak terlihat, tapi kita yakin ada. Kalau sesuatu hal yang tidak terlihat berarti tidak ada, berarti kita tidak punya akal. Terus Loading, bagaimana Allah kamu menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Quran surah Fusilat ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan keberadaannya dari ciptaan-ciptaannya dan pada diri kita sendiri. Makanya dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, siapa yang buat? Adakah kita buat? Nah, sabar. Ketika saya sudah jelaskan ketuhanan saya melalui Al-Quran saya, Anda mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Yang penting saya menjelaskan ada dalil. Sementara Anda menjelaskan, dikasih satu dalil, itu pun dalil belok kanan, Anda belok kiri. Baru penjelasan Anda tak belok-belok. Coba Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil. Bisa tidak? Coba. Baik. Bisa tidak Anda menjelaskan ketuhanan Yesus berlandaskan dalil? Ya, sebelum ke Yesus, ilmu turunkan saja. Kalau tidak netizen akan stres. Sabar. Apa Dola bilang? Sabar. Apa Dola? Sabar. Dola bilang dulu. Sabar. Dola bilang. Apa Dola? Sabar dulu. Dola itu dongok dia. Dola tahu. Tunggu Dola ada. Oh iya. Sabar Dola. Dia mau sampaikan. Dola mau sampaikan. Saya nggak diskusi sama Dola. Dia juga siap. Jadi kalau kamu andalkan Dola, berarti Tuhanmu sekarang Dola dong, bukan Allah lagi. Bukan Dola pesan sama saya. Aplikasi dia otomatis pesan sama saya. Dengar dia punya pesan sama saya. Dengar. Loading itu pendeta Lomor tidak punya ilmu turunkan saja. Kalau tidak netizen akan stres. Silakan. Ya, Dola diam dulu. Iya, oke dah. Oke, enggak usah kita pakai Dola, kita kasih Dola kau pergi sana dulu. Sudah, saya sudah matikan Bluetooth. Buang ke sampah. Iya. Silakan. Lanjut. Tuhan itu bernama siapa, Bro? Di dalam Al-Quran Al-Fatihah ayat 1 namanya Allah. Namanya siapa? Allah. Di mana ayat tertulis di Quran Allah mengaku bahwa Allah itu ada? Di mana ayatnya? Ada di mana ayatnya di Quran yang menjelaskan Allah itu ada? Ya memang dia ada terus. Oke, di mana surah apa pengakuan bahwa Allah aku ada? Oke. Coba kamu buka Quran surat Toha ayat 14. Buka. Toha ayat 14. Saya hanya punya satu device saja dan itu kan kitabmu. Kau yang bacakan dong.
Oke. Nih. Toha ayat 14 begini dia punya bunyi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingatkan aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti dia ada atau tidak? Dia ada atau tidak? Saya jawab dulu, dia ada atau tidak? Dia ada atau tidak? Dia kan sudah mengaku aku ada, ya kan? Tidak Tuhan selain aku, ya. Baik. Sekarang Tuhan yang bernama Allah ini adanya sejak kapan? Astagfirullahaladzim. Anda ini bertanya bagaimana Anda? Ya, iya. Tuhan itu begini Pak Pendeta. Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan tetap ada walaupun kata ada itu tidak ada lagi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada Muhammad, ada nggak nama Tuhan bernama Allah? Kalau nggak ada Muhammad? Ya Allah ya Rabbi. Sebelum ada Muhammad sebelum Muhammad datang abad ke-7. Karena setelah Muhammad datang baru ada penyebutan kata Allah. Nah, sebelum Muhammad datang, siapa manusia pertama yang mengakui bahwa Allah itu ada? Bahwa Tuhan itu bernama Allah. Sudah? Sudah, saya jawab. Sudah? Ya. Sudah? Oke, baik. Jangan potong ya. Dola tadi sudah bilang kasih turun, tapi saya jangan dari Quran dan jangan dari perkataan Muhammad. Sebelum Muhammad ada, siapa manusia pertama yang menyebut bahwa Tuhan itu bernama Allah? Anda bertanya kepada saya, tapi Anda membatasi jawaban saya. Masa saya pakai dalil saya, Anda tidak mau? Bagaimana Anda ini? Sebelum Muhammad datang. Kita tanya Dola saja ya, Anda tengah ya. Kita tanya Dola ya. Sebelum Muhammad, saya sudah bilang jangan pakai ilmu dolamu itu karena dia dongok dia. Sebelum ada Muhammad yang mengatakan bahwa Tuhan itu bernama Allah, siapa manusia pertama yang menyebut Tuhan itu bernama Allah? Oke, diam dulu ya. Diam dulu ya. Boleh saya jelaskan ya. Boleh Bapak Pendeta mute dulu biar saya bernarasi enak. Mute dulu sendiri. Oke. Oke, jadi begini Pak Pendeta. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, kami mengutus nabi-nabi itu dengan bahasa kaumnya. Kami mengutus nabi-nabi dengan bahasa kaumnya. Ketika Musa memanggil dengan Elohim, sah-sah saja. Mungkin dengan cara itu Musa punya bahasa. Ketika Yesus memanggil dengan Bapa, itu sah-sah saja. Karena mungkin itu bahasa mereka. Tetapi yang diperkenalkan di dalam Al-Quran kami dengan kata Allah. Bukan berarti kita mau lihat apakah namanya sama, namanya beda. Tidak. Tetapi yang dilihat adalah hakikatnya. Contoh. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan begini. Wamur ahlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhannya Islam itu sang pemberi rizki. Yang kedua, ketika kita datang ke perjanjian lama, kitab sabar, saya masih bernarasi, Anda potong. Karena Anda sudah keluar jalur. Saya bertanya, jangan ambil dari Quran dan jangan ambil dari perkataan Muhammad. Sebelum Muhammad, siapa itu yang sudah berdoa memanggil Tuhan itu Allah? Masa di Israel kalau Allah itu bernama Elohim, terus ketika dia ke Arab dia bernama Allah. Berarti dia ke negara lain harus berganti nama juga dong. Disesuaikan dengan sebutan yang ada di negara itu. Nah, Indonesia